bukan Bapa menjadi manusia, tetapi firman-Nya Bapa yang telah menjadi manusia. Kalau Bapa menjadi manusia, nah ini lain lagi. Nanti muncul banyak pertanyaan, seperti yang sering saya dengar ya. Loh, kalau Bapa menjadi manusia, kemudian siapa yang mengendalikan alam semesta dan lain sebagainya? Saya sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi bukan Bapa menjadi manusia, tetapi firman-Nya Bapa yang telah menjadi manusia. Nah, kita kekristenan percaya Tritunggal. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya Tritunggal, nah itu silakan mereka yang menjawab, gitu loh. Bagaimana kalau kemudian Bapa menjadi manusia itu sendiri? Nah, itu silakan mereka yang jawab. Oke. Tetapi kita kekristenan percaya Tritunggal. Bapa, firman Bapa, dan Roh Bapa. Firman-Nya Bapa ini yang sejak semula tinggal satu di dalam diri Bapa, ini yang menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal, firman-Nya yang telah menjadi manusia, satu-satunya anak tunggalnya ini loh, firman-Nya yang keluar dari dirinya menjadi manusia, yang sejak semula firman ini tinggal satu di dalam dirinya. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi sejak semula firman ini sudah tinggal satu di dalam diri Elohim atau Bapa, gitu loh. Jadi bukan diciptakan baru ada, enggak. Sejak semula sudah ada sang firman ini, gitu loh. Kemudian firman ini keluar dari dirinya menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Firman-Nya Bapa yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya ini diutus, disuruh keluar, datang ke dunia ini. Sang firman ini, anak tunggalnya ini, Yesus Kristus ini loh. Jelas ya? Ini sangat wah luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi sang pencipta yang penuh misteri, yang gak bisa dilihat, yang gak bisa dijangkau itu menyatakan diri melalui anak tunggalnya, melalui firman-Nya yang datang ke dunia ini. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya, yang menyatakan diri Bapa itu, yang menyatakan sang pencipta itu. Firman-Nya ini loh, yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya, kemudian keluar datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya. Kalau firman saya ini ya berupa suara saya ini gitu loh. Firman saya hanya bisa menjadi rekaman, kalian dengar, menjadi suara audio, kemudian di video ini ada gambar saya dan ada suara saya yang kalian lihat, kalian tonton ini firman saya. Tetapi firman-Nya Bapa ini hidup gitu loh. Firman-Nya Bapa ini hidup. Dan yang memberikan kesaksian ini Bapa sendiri. Injil Matius pasal ke-3 ayat ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini siapa yang berkata? Bapa berkata dari surga. Memberikan kesaksian bahwa firman-Nya datang ke dunia ini loh. Sangat jelas ya. Jadi sang pencipta yang adalah Tritunggal ini bukan karangan. Sejak semula sang pencipta ini Tritunggal gitu loh. Ada Bapa, memiliki firman-Nya, dan memiliki rohnya.
Dan Sang Pencipta yang adalah Tritunggal ini sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika firman itu telah menjadi manusia, apa katanya? Di dalam Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-19, ketika Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada para rasul, para murid, untuk memberitakan Injil dan membaptis mereka dalam nama Bapa, firman Bapa, dan Roh Bapa. Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, firman Bapa, dan Roh Bapa. Sangat jelas ya. Nah, jadi mengenai pembahasan kita kali ini apa ini tadi? Yang menjadi manusia ini firman Bapa, jadi bukan Bapa. Jadi ada Tritunggal. Bapa memiliki firman dan juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya. Kekal, firmannya kekal. Rohnya kekal juga. Dan Bapa itu ya pasti kekal. Gitu loh. Jadi Tritunggal ini Bapa memiliki firman dan juga memiliki roh yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau teman-teman paham Tritunggal itu seperti apa, gak ada pertanyaan-pertanyaan lagi gitu loh. Jadi Tritunggal ini tidak menjelaskan ada berapa Sang Pencipta, tetapi menjelaskan apa yang ada di dalam diri Sang Pencipta itu gitu loh. Jadi Tritunggal itu seperti itu. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.